Ceritakan dong hari ini agendanya apa hingga mendatangi Mabes Polri, Pak. Oke, kami datangi Mabes Polri ini terkait dengan pemberitaan yang disampaikan oleh saya tidak paham ini media apa, tapi namanya itu adalah Sahabat Polri, ya, menggunakan nama Polri, ya, Sahabat Polri .id, ya, bawa nama Polri, yang kemudian memberitakan klien saya selaku terperiksa dengan status sebagai saksi itu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyediaan kolam retensi air di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jadi di dalam artikel tersebut itu namanya itu langsung dinyatakan, ya, dibilang bandit, ya, dibilang segala macam lah itu tuduhan-tuduhannya, ya, dan terutama di sana banyak sekali pernyataan-pernyataan yang kemudian seharusnya dikeluarkannya oleh hakim, ya. Ini baru terperiksa sebagai saksi, ya, dalam kasus dugaan tipikor, tapi kemudian seolah-olah sudah putus sebagai penjahat, ya. Ya, dampaknya kepada keluarganya itu buruk sekali terhadap anak-anaknya yang masih kecil terutama, ya. Nah, jadi MS ini saya gunakan inisial, ya, sedangkan untuk menghormati, ya, dan mereka ini menggunakan langsung nama langsung dari klien saya, ya. Dan ini akan kami perkarakan, ya, karena ini ITE maksudnya, dan kemudian ini sudah hilang lagi nih, ya, sudah hilang lagi, tidak bisa diakses lagi, ya. Padahal, ya, baru saja, ya, baru tanggal 4 kemarin, ya, Februari 2026 dia sampaikan artikel tersebut, ya, dengan membawa nama-nama Ferry Kamaki, ya, yang mungkin dari abreviasi Maki itu mungkin bisa kita asosiasikan, ya, ini masih dugaan, ya, dengan masyarakat anti korupsi Indonesia, ya, tapi tidak tahu singkatannya itu apa, kayaknya itu apa. Ferry ini saya juga nggak tahu Ferry siapa. Kemudian dia tarik nama Siagian yang menyatakan bahwa sertifikat bodong, belum ada putusan, ya, belum ada putusan PT UN, belum ada kemudian keputusan dari kepala BPN, ya, di Kota Palembang untuk kemudian membatalkan akte amtelik, ya, yang kemudian, ya, sampai detik ini masih sah, ya. Sekalipun kemudian klien saya karena sudah kemudian menyerahkan, melepaskan haknya, karena ini kan pengadaan tanah untuk kepentingan publik, ya, itu berarti kan pemiliknya bukan klien saya lagi, ya, itu. Tapi apa tahu korupsinya yang matanya sudah BPKP sudah kemudian melakukan pernyataan bahwa sertifikatnya tidak sah. Ya, saya tidak tahu tuh Badan Pengelolaan Keuangan itu bisa menyatakan batal suatu sertifikat itu. Mungkin dulu saya ketiduran pas kuliah dulu Fakultas Hukum, ya. Jadi nggak tahu lah, ya. Nanti bisa tanyakan juga ke BPKP. Nah, dia menyatakan BPKP menyatakan seperti demikian, sertifikat tidak sah dan total loss 39,8 miliar, ya, kurang lebih katanya 40 miliar total loss. Saya nggak tahu bagaimana perhitungannya. Dan perlu kita pahami bahwa BPKP itu Badan Pengelolaan Keuangan, ya. Dia punya kewenangan apa kemudian melakukan pemeriksaan? Apakah statementnya itu kemudian kredibel? Ya, statementnya itu kemudian memiliki kekuatan hukum? Kan kita bicara hukum administrasi negara, kita bicara pihak-pihak yang berfuhai atau pihak-pihak yang berwenang. Nah, apakah kemudian BPKP berwenang untuk melakukan itu? Dan kemudian keterangannya itu valid? Saya nggak tahu, karena itu kan perkataannya sembarangan sekali, ya, di sana di dalam artikel tersebut. Jadi saya selaku advokat, selaku kuasa hukum dari terperiksa dengan status saksi, ya, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan kolam retensi air di Kota Palembang, saya menyatakan melalui atas instruksi klien saya, kami akan perkarakan semuanya, ya. Karena ini sudah bertahun-tahun tarik ulur dan kejaksaan itu sudah kemudian sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sudah keluarkan suatu surat yang menyatakan tidak ada yang namanya perbuatan melawan hukum di sana, ya, tidak ada perbuatan melawan hukum di sana, meskipun dengan catatan bahwa kecuali apabila kemudian ditemukan bukti baru, ya, tapi sampai detik ini, ya, belum ada pemeriksaan lagi dari kejaksaan, malah berlanjut di Polda.
ya, malah berlanjut di Polda lagi, entah sampai kapan mau selesai. Ini pemeriksaan terkait ini, ya. Klien saya sudah mengembalikan 10 miliar karena takut, karena diintimidasi dengan bawa nama pejabat. Ya, nanti kami akan ungkapkan siapa nama pejabatnya. Ya, ya diintimidasi, dia kembalikan 10 miliar, 9 kali pembayaran bertahap, dia kembalikan 10 miliarnya karena ketakutan, karena intimidasi. Ya. Tapi ya kami sudah mintakan kembali uangnya, karena bagaimanapun juga tanah sudah lepas dari dia. Ya. Itulah problem kalau misalkan penegak hukum itu tidak paham bedanya antara tanah negara dengan aset negara. Ya. Nah, itu makanya pada saat kuliah mungkin pada saat bicara masalah ini saya tidak tidur. Makanya kemudian saya bisa memahami lebih paham dari mereka. Gitu. Oke Bang, kan ini terkait media ya Bang ya? Ya, kenapa memilih melaporkan di Baris Krim nggak ke Dewan Pers gitu Bang? Oke, kita ada rencana untuk melakukan Dewan Pers, tapi kan di situ ada aturan ya, bahwa apabila kemudian sudah dilaporkan ke kepolisian, ya sudah diperiksa, maka tidak dapat kemudian dilaporkan kepada Dewan Pers, seperti itu ya. Tapi kita mencoba untuk meminta klarifikasi saja. Ke kepolisian ini belum lapor kami. Kami minta klarifikasi, apakah pihak kemudian kepolisian ya Republik Indonesia bisa terafiliasi dengan suatu badan hukum yang bergerak di bidang media. Nah ini kan mengagumkan. Jadi Listio Sigit ya Kapolri itu harus kemudian jawab klarifikasi kami. Ya saya tahu di gedung mewah dan segala macam ya, tapi kan saya mewakili rakyat harus dijawab lah ya. Apalagi rakyatnya sudah keringet dingin terus gitu ya, selama bertahun-tahun diperiksa ya. Jadi nanti ya saya pertanyakan juga lah itu korelasinya dengan Kapoldanya Palembang apa yang baru saja diganti itu ya. Jadi nanti mohonlah Pak Listio bisa jawab lah ya, dengan segala kebijaksanaannya, dengan keagungannya itu, dengan bintang-bintang di bahunya itu ya, seperti itu. Bang ini kasus ini pemberitaannya naik kapan Bang mungkin? Baru tanggal 4. Tanggal 4 kemarin? Iya. Dengan naik berita ini apakah memperkeruh atau merugikan atau malah membuat gaduh kasus yang sedang berjalan ini Bang? Pemerintahan ini, malah buat gaduh ya. Gaduhnya itu kan begini, hukuman secara hukuman dari negara ya, kita bicara hukum pidana gitu ya, Strafrecht gitu ya, itu kan hukum publik ya, yang dimana yang menerapkan itu negara. Ini kan belum berlangsung karena status klien saya itu baru terperiksa sebagai saksi. Tetapi hukuman sosial Mas, itu sudah ya, tidak hanya kepada klien saya tapi kepada keluarganya, bapak, ibunya, orang tuanya, anak-anak yang masih kecil ada 4 orang, istrinya itu sudah mendapatkan hukuman sosial ya, prejudis ya. Masyarakat Indonesia itu prejudis, apalagi kemudian disupport dengan artikel-artikel yang kemudian tidak jelas seperti ini ya, seperti itu. Bang, tapi udah menghubungi akun tersebut belum untuk mempertanyakan postingan tersebut? Oke, upaya untuk menghubungi akun tersebut, saya rasa kalau hukum pidana saya tidak perlu kemudian menghubungi akun tersebut, kecuali saya akan memulai suatu perkara perdata gitu ya, melalui somasi atau ingebrigtstelling ya, suatu peringatan. Tapi ya untuk pidana seharusnya tidak perlu hukum publik karena yang menegakkan negara. Bang, jika memang tidak terafiliasi dengan kepolisian sendiri Bang, langkah apa nggak? Kami laporkan dia masuk cyber ya, karena kan ini kan langsung masuk ITE ya. Dengan berlakunya KUHP yang baru juga saya merasa bersyukur juga, meskipun masih banyak kekurangan KUHP ya, tapi bersyukur juga karena kami lebih luasa ya advokat, seperti itu ya. Pun jika memang ternyata terafiliasi Bang, memang ternyata terafiliasi dengan mereka sendiri Siap. merasa ini masih bahwa ini bukan sebuah media karena tidak ada cover bosan dan segala macamnya, tidak mengikuti aturan dari jurnalistik sendiri Bang. Ya, kalau media itu adalah pilar keempat dari konstitusi ya. Jadi kalau misalkan dia pilar keempat konstitusi, dia punya fungsi check and balance dan kekuasaan. Sedangkan Polri saat ini statusnya itu adalah state auxiliary organ ya. State auxiliary organ di mana dia independen tapi kemudian bertanggung jawab langsung kepada presiden yang dengan segala macam rencana kemudian akan berada di bawah kementerian ya. Dengan posisi tersebut dia masih berada di bawahnya eksekutif. Seharusnya tidak boleh kemudian dia memiliki atau terafiliasi dengan pihak yang kemudian bergerak di bidang media, karena ini kan akan mempengaruhi
parsialitas dan imparsialitas. Nah, kita bicara seperti itu kan. Sedangkan kalau media itu seharusnya imparsial, dia tidak berpihak. Itu. Ya makanya kemudian ada aturan kan asas berimbang di dalam pers, di mana dia harus kemudian mengambil keterangan itu, dapatkan keterangan itu dari kedua belah pihak gitu loh. Dan juga ada hak jawab ya dari pihak yang kemudian diberitakan ya. Kami belum menggunakan hak jawab karena kami merasa bahwa sampai detik ini kami merasa bahwa ini masih ranahnya hukum publik, harus ditegakkan oleh negara, dan masih tahapan klarifikasi saja apakah kemudian terafiliasi ya sahabat Polri ini .id ini terafiliasi dengan kepolisian Republik Indonesia seperti itu. Oke, sip. Oke, mau masuk.